Bersama-sama kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Penting untuk kita rayakan karena ini momen atau kesempatan yang tidak diajarkan dan tidak dilakukan di kepercayaan lain. Semua nabi, semua rasul, semua tokoh-tokoh agama mati dan tidak hidup kembali. Tetapi Yesus mati, tapi hari ketiga bangkit kalahkan kematian. Dan hari ini kita rayakan kenaikan Yesus ke surga. Elia tidak mati, langsung naik ke surga. Henok juga langsung naik ke surga. Tetapi Henok dan Elia, mereka hanya sebatas nabi pada zamannya, utusan Tuhan pada zamannya. Tetapi Yesus, dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, dan namanya Yesus. Dan untuk menyelamatkan manusia, dia rela mati. Tapi hari ketiga bangkit. Lalu hari yang ke-40 setelah kebangkitannya naik ke surga. Haleluya. Dengan kenaikan Yesus ke surga, kita teringat firman Tuhan yang katakan, "Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kalian semua." Kenaikan Yesus ke surga sudah menyelesaikan semua tugasnya selama di bumi untuk misi penyelamatan manusia. Dan selanjutnya Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya dalam nama Yesus. Sehingga keselamatan hanya melalui Yesus, hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Tema dari khotbah pagi ini adalah, ini sesuai, ada yang request masalahnya, ada yang minta. Jadi sesuai permintaannya, judulnya jangan lama. Apa saudara? Requestnya jangan lama-lama. Apa saudara? Jangan lama-lama. Itu requestnya, itu permintaan judul khotbahnya. Ya. Sudah? Puji Tuhan, amin. Saudara juga bisa minta ya judul khotbah, tema khotbah, bisa japri. Jadi bukan hanya ini, bukan hanya kesempatan ini. Ketika saudara ingin mengetahui sesuatu tentang kekristenan kita, tentang iman kita, boleh request permintaan tema khotbah, boleh. Jadi silakan japri Pak Slamet ya.
Boleh. Ingin bahas apa? Silakan dijawab. Nah, kemarin yang pertama, permintaannya jangan lama-lama, maka judul khotbahnya adalah jangan lama-lama. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Satu peristiwa Yesus naik ke surga. Ketika para murid melihat Yesus naik ke surga, terpukau, tidak berkedip, tidak bergerak, karena saking terkejut, heran, bercampur aduk di dalam dirinya. Mereka semua menengadah ke langit, melihat ke langit, betul-betul terpukau. Di saat mereka sedang terpukau itulah, dan dalam keadaan bersujud mengangkat tangan, dua malaikat muncul dan berkata kepada mereka semua, "Hai orang-orang Galilea, Yesus yang kau lihat naik ke surga pada saat ini akan kembali dengan cara yang sama saat engkau lihat Yesus naik ke surga." Caranya sama. Yesus naik ke surga, terangkat dan bisa terlihat oleh mata jasmani ini. Dan pada saatnya nanti ketika Yesus datang kembali, datang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dikatakan oleh Alkitab, datang di awan-awan, menjemput para orang kudusnya, menjemput orang-orang percaya, menjemput jemaat Tuhan di GSI Bethlehem yang percaya kepada Yesus. Adakah jemaat GSI Bethlehem yang tidak percaya Tuhan Yesus? Silakan angkat tangan. Semua percaya Yesus. Haleluya. Ketika Yesus datang di awan-awan, saudara akan diangkat, sehingga kita akan bernyanyi, ada pertemuan di udara, ketemu dengan Yesus di awan-awan. Tuhan selamatkan setiap orang percaya dari aniaya besar. Amin. Amin. Judulnya jangan lama-lama. Saudara, dari waktu Yesus naik ke surga sampai waktu pada saatnya Yesus datang kembali dari surga menjemput kita semua yang percaya, Tuhan memang merahasiakan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan harinya, jamnya Yesus datang kembali. Tidak ada yang tahu. Tuhan hanya memberikan tanda-tanda yang mendahului kedatangan Yesus. Tapi tentang bulan, tahun, hari, bahkan jam, menit, dan detiknya tidak diberitahu oleh Yesus. Itu sebabnya setiap kita yang percaya Yesus di sini, saudara dan saya yang percaya Yesus, harus berjaga-jaga. Saudara dan saya yang mengaku dan mengucapkan aku percaya Yesus, kapan saja Yesus datang, saudara dan saya harus siap. Tetapi Yesus datang ke bumi ini, saudara siap tidak siap, waktunya Yesus datang, Yesus tetap datang. Entah saudara siap atau tidak siap. Itu sebabnya di balik kalimat ayat 11 bahwa Yesus yang naik ke surga dan kamu lihat ini akan kembali dengan cara yang sama untuk menjemput setiap orang percaya, ada PR besar yang harus kita perhatikan. PR besar bagi kita yang hidup sampai Yesus datang kedua kali. Bukan hanya diperhatikan, tetapi harus ditindaklanjuti di dalam aksi nyata. Kalau Yesus datang
Dan saudara dan saya, pas saudara beribadah dengan khusyuk, pas saudara bekerja seperti untuk Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam pergaulan, mempermuliakan Tuhan di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, terpujilah Tuhan, saudara akan terangkat bertemu Yesus di awan-awan. Tetapi sebaliknya, ketika dalam masa antara Yesus naik ke surga dan kedatangannya ini, ada pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang tidak sejalan seiring dengan firman Tuhan. Dengan satu kata, pekerjaan dosa. Mungkin saat-saat ini saudara sedang jauh dari Tuhan. Fisiknya ada di tempat ini ketika ibadah minggu, ketika ibadah Rabu, ketika ibadah pemuda hadir. Tetapi hatinya tidak hadir di lokasi. Tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak sepenuhnya untuk Tuhan, hanya secara lahiriah saja hadir. Mungkin ketika Yesus datang, saudara masih nyantai dengan pekerjaan perbuatan dosa, melampiaskan nafsu, melampiaskan keinginan mata, keinginan daging, keinginan dunia ini. Maka ini menjadi peringatan. Pernyataan malaikat Tuhan ini menjadi peringatan bahwa Yesus yang naik ke surga ini akan kembali. Maka ketika saudara dan kita masih hidup dalam dosa, maka jangan lama-lama hidup dalam dosa. Segera Ayo kita buka ayatnya. Wahyu 2 ayat 16. Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bertobatlah. Karena apa? Kata Yesus, aku akan segera datang. Jadi kalau hari-hari ini ikut Tuhan sedang angin-anginan, ayo bertobat. Kalau hari-hari ini kita ke gereja ya, tetapi percabulan jalan, seks bebas jalan, pesta pora jalan, perjudian jalan, dengan alasan, ya saya kan masih ada di dunia ini, harus ikuti arus dong. Tapi ingat, malaikat berkata, Yesus akan datang kembali. Dan bukan hanya malaikat, dari banyak ayat juga Yesus menyatakan, aku akan kembali. Bahkan kalau kita membaca kitab Wahyu, paling tidak ada 7 kali Yesus berkata, aku segera datang, aku akan kembali. Maka peringatan bagi setiap kita, umat Tuhan di GSJ Bethlehem, bertobatlah, tinggalkan perbuatan dosamu, jangan tetap tinggal dalam kehidupan dosa. Jangan engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan butimu. Lagu terakhir tadi mengatakan, pengurapan Tuhan itu yang mengubahkan hati, pikiran, dan hidup. Maka selalu tinggallah dalam hadirat Tuhan.
persekutuan dengan Tuhan. Dalam bekerja pun saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Dalam melakukan hobi pun saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Setiap tarikan nafasmu adalah persekutuan dengan Tuhan. Ketika engkau kapan saja, di mana saja melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, maka jangan lama-lama hidup di dalam dosa. Segera tinggalkan, bertobat, karena Yesus segera datang. Hal yang kedua, Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku segera datang, kata Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Apakah itu? Imanmu. Berjuanglah, pertahankan imanmu, bangunlah imanmu. Karena Yesus pasti datang kembali. Maka berjaga-jagalah dalam iman. Dengan imanmu, peganglah apa yang ada padamu. Imanmu gondeli, pegang dengan erat. Karena dengan iman itulah engkau selamat. Tuhan Yesus berkali-kali berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Kitab Ibrani juga menyatakan, tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Kitab Efesus menyatakan apa? Kamu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Itu bukan pekerjaanmu, tetapi pekerjaan Allah, pemberian Allah. Maka perjuangkan imanmu, pertahankan imanmu, bangun imanmu, perkokoh imanmu. Apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, hiduplah di dalam iman. Karena Yesus pasti datang kembali. Saudara tidak akan bisa berkata, stop Tuhan, jangan datang dulu, saya belum siap. Tidak, Yesus akan datang sesuai dengan waktunya dan rencananya. Siap tidak siap, saudara akan menghadapi Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Saat Yesus datang, saudara siap. Puji Tuhan, terangkat ke awan-awan, bertemu, berjumpa dengan Yesus, dengan pasukan surgawinya. Tapi ketika saudara tidak siap, saudara akan tetap tinggal di bumi, mengalami kesusahan besar. Hal yang ketiga, Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Sesungguhnya. Kalau dalam 2 ayat di atas dikatakan aku segera datang, tetapi dalam Wahyu 22 ini ditekankan lagi, sesungguhnya aku datang segera. Dengan kalimat selanjutnya, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Berbahagialah orang yang menuruti firman Tuhan. Diberkatilah orang yang menuruti, menaati firman Tuhan. Berbahagialah dan diberkatilah orang yang hidupnya seiring sejalan dengan firman Tuhan. Ada berkat, bukan hukuman. Ada kebahagiaan, bukan kesedihan. Ketika umat Tuhan melakukan firman Tuhan. Amin, saudara.
Selanjutnya, Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera, itu kata Tuhan Yesus. Itu pernyataan Tuhan Yesus dengan diawali kata sesungguhnya. Itu satu kata penegasan. Aku akan membalaskan kepada setiap orang menurut upahnya. Aku membawa upahku. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan bukan hanya dikatakan berbahagia, tetapi bagian selanjutnya ini, orang yang melakukan firman Tuhan akan mendapatkan apa, saudara? Upah. Tinggal pilih, saudara. Tetap tinggal dalam dosa atau mentaati firman Tuhan. Tetap tinggal dalam dosa atau pegang iman dengan teguh, atau membangun iman dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau memilih membangun iman, pegang iman, maka mahkotamu dijamin oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan engkau kebahagiaan. Tuhan menyiapkan upah untuk setiap orang yang menaati firman Tuhan. Ayat terakhir, tidak lama-lama. Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wah, kalau yang ayat 20 pasal 22 kitab Wahyu ini bukan sekedar berkata aku segera datang, tetapi ada penegasan yang lebih lagi. Dikatakan ya, amin, pasti aku datang segera. Lalu ada kata amin, datanglah Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus itu satu kepastian. Bukan hanya Alkitab kita yang menyatakan. Di Alkitab, kitabnya sebelah sana, kita tidak butuh kesaksian mereka, tapi realitasnya di sana juga mencatat bahwa Isa Al-Masih akan kembali dan menjadi hakim yang agung, imam besar yang akan menghakimi seluruh makhluk di bumi. Kita tidak membutuhkan penegasan mereka, kesaksian mereka. Karena apa? Dari kitab Wahyu aja, ini baru dalam kitab Wahyu, kita dapati betapa firman Tuhan itu, perkataan Tuhan Yesus itu yang naik ke surga itu, berkali-kali diucapkan, aku datang, aku segera datang, sungguh aku datang, ya, aku segera datang. Dan ini menjadi pengharapan saudara dan saya. Siapa di antara umat Tuhan yang hadir pada saat ini yang tidak mau damai dan bahagia hidupnya? Angkat tangan. Yang tidak mau, tidak butuh bahagia hidupnya. Siapa di tempat ini yang tidak perlu mahkota dari Tuhan? Angkat tangan. Siapa di tempat ini yang tidak membutuhkan upah dari Tuhan, pemberian Tuhan yang lain selain keselamatan? Semua butuh toh? Semua perlu kan? Maka mari pegang imanmu. Walaupun gempuran kehidupan ini sungguh luar biasa, pegang, pertahankan imanmu. Jangan gara-gara pasangan hidup saudara sudah mulai oleng, goyang, wah, tidak ke gereja.
Wah, tinggalkan Yesus. Wah, tidak perlu aku Kristen-Kristenan. Gara-gara pacar, gara-gara pasangan hidup. Pertahankan imanmu. Jaga imanmu. Bangun imanmu. Peganglah imanmu. Itu harta yang sangat luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup. Dan jika saudara dan saya yang ada ruangan ini masih ada yang tetap mengumbar kehidupan berdosa, ayo, jangan lama-lama, bertobatlah. Tuhan Yesus segera datang. Amin. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan umat-Mu di GSJ Bethlehem. Beri kami kekuatan untuk pegang iman kami dengan teguh. Walaupun godaan begitu banyak menggempur kehidupan kami, menggoyahkan iman kami, tapi berikan kekuatan, pegang iman kami, mempertahankan iman kami. Dan biarlah gempuran-gempuran yang ada terhadap iman kami membuat iman kami semakin kokoh kepada-Mu Tuhan. Dan ketika kami saat ini masih seringkali jatuh, masih seringkali mencintai kehidupan berdosa, atau bahkan di antara umat-Mu yang suka atau tetap hidup di dalam dosa sampai hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan suara batin yang begitu kuat, sehingga umat-Mu tidak berlama-lama, tidak pakai lama-lama, tetap tinggal dalam dosa, tetapi segera keluar dari kehidupan dosa dan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, umat-Mu. Kami bersuka cita hari ini merayakan kenaikan-Mu ke surga. Inilah kebahagiaan dan kebanggaan kami. Engkau memberikan kepastian kepada kami. Bukan kami yang akan pergi ke surga dengan kekuatan kami, dengan kebaikan kami, dengan apa yang kami bisa, tapi justru Engkau yang akan menjemput kami untuk membawa kami, umat-Mu, masuk di dalam surga-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa bangga, betapa bahagia, betapa beruntung kami punya Yesus. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami